Nah, sudah pas. Halo semuanya, selamat pagi dan menjelang selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Aska Novalia Paramita Sakuri dari kelas 10 TJ Adu. Jadi kalau kemarin Aska ngupload video buat pelajaran seni budaya, kalau sekarang Aska bakal ngupload video buat pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Yang mau Aska bahas kali ini adalah IoT sebagai alat pertahanan negara. Kalau dipikir-pikir ya, kalau udah menyangkut pertahanan negara nih, kan langsung nyantol lah tuh kemana? Kalau Aska sih ke militer. Ya iyalah, yang namanya pertahanan negara, ya di sini adanya abdi negara. Jadi yang mau Aska bahas ini bidangnya di bidang militer. Nah, jadi teknologi Internet of Things telah mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk Anda sekalian yang sedang menonton video saya, pasti Anda memakai HP dan laptop dan device-device lainnya yang itu termasuk perkembangan teknologi. Oke, lanjut. Banyak industri dan bisnis telah menggunakan IoT untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi berbagai proses. Tidak menutup kemungkinan juga teknologi Internet of Things ini berpotensi mengembangkan berbagai aspek kemampuan pertahanan dan militer secara signifikan. Seperti radar. Kalian tahu yang waktu itu sempat viral tuh yang katanya kapal Cina masuk ke daerah perairan Indonesia, kan itu mereka pakai radar. Radar itu juga termasuk perkembangan teknologi. So, kita lanjut. Internet of Military Things tuh apaan? Apaan tuh? Jadi, Internet of Military Things atau Internet of Battlefield Things adalah sebutan pengelompokan pengaplikasian IoT untuk operasi pertempuran modern dan pertempuran cerdas. Lanjut. Sesuai namanya, IOMT dijalankan dalam lingkungan militer dan medan perang. IOMT ini mengacu pada objek fisik dalam domain militer yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya. Cara kerja Internet of Things gimana? Cara kerjanya ini, sensor atau perangkat tadi berkomunikasi satu sama lain untuk mengumpulkan dan mentransfer data informasi melalui internet untuk menyelesaikan berbagai aktivitas dengan cara lebih efisien dan terinformasi tanpa memerlukan pengguna atau keterlibatan manusia. Jadi, ya udah kita tinggal nge-handle aja dari jauh. Selanjutnya adalah implementasi Internet of Things dalam bidang militer dan pertahanan. Dalam penerapan di bidang militer dan pertahanan, sensor dapat digabungkan ke dalam pakaian tempur, helm, sistem senjata, dan peralatan lain yang digunakan untuk tentara. Sensor ini mengumpulkan berbagai biometri seperti iris, wajah, sidik jari, detak jantung, gerakan, dan ekspresi wajah. Lalu, bentuk implementasinya itu yang pertama adalah observasi data medan perang. Oke. IoT ini memungkinkan pasukan militer untuk mensurvei medan perang dengan menggunakan drone udara tanpa awak yang dilengkapi kamera atau sensor. Yang udah dilengkapi tanpa awak. Drone ini dapat menangkap gambar secara langsung, melacak area ataupun lokasi musuh, dan mengirim data real time ke pusat komando. Lanjut. Data tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengawasi medan perang dan mengatur strategi untuk kondisi medan perang. Lalu yang kedua ada memantau kesehatan prajurit. Penerapan IoT bidang militer dan pertahanan selanjutnya yaitu memantau kesehatan seorang prajurit. Hal tersebut dilakukan dengan menyematkan sensor di seragam tentara untuk melacak atau memantau kesehatan fisik dan mental secara terpusat. Nah, tentang perubahan kondisi medis yang ada dalam tubuh mereka akan ditransfer kepada dokter secara real time
sehingga tim medis dapat mengatur suplemen atau peralatan medis terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga ada manajemen armada militer dan kendaraan. Memasukkan sensor ke dalam kendaraan militer dapat membantu melacak posisi mereka, efisien bahan bakar, tingkat kerusakan, status mesin, dan parameter penting lainnya. Sensor dan analitik yang terhubung oleh teknologi IoT dapat membantu dalam perhitungan pasokan dari sumber ke lokasi yang dibutuhkan di medan perang. Ini membantu mereka untuk menurunkan biaya transportasi dan mengurangi upaya operasional manusia. Lalu yang keempat ada peralatan pertahanan tingkat lanjut. Militer sedang mengembangkan peralatan pertahanan yang lebih canggih untuk melawan ancaman yang muncul. Musuh dapat mengakses pangkalan militer dengan rencana curian atau penyamaran sebagai warga sipil. Sensor IoT dapat menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi apakah seorang sekutu atau bukan. Data yang diperoleh terkait hal tersebut dapat memungkinkan angkatan bersenjata untuk menanggapi ancaman utama dan cepat dan lebih akurat. Lalu, yang kelima ada pelatihan tempur berbasis AR atau VR. IoT dapat membantu personel militer untuk bersiap menghadapi pertarungan medan perang yang sebenarnya. Para prajurit dilengkapi dengan peralatan VR atau AR yang kemudian dipindahkan ke lingkungan simulasi yang telah dibuat menggunakan data lapangan nyata sebelumnya. Simulasi pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan dan pengalaman mereka dalam berlatih tanpa cedera fisik. Simulasi ini adalah pilihan yang ideal, khususnya pelatihan untuk pilot pesawat tempur karena mengingat persiapannya yang mahal dan berpotensi menyebabkan kematian. Jadi, intinya itu tadi sebenarnya informasi terkait Internet of Military Things, yang maksudnya Internet of Things di bidang militer dan pertahanan, yang misalnya pengaplikasian IoT tadi bisa menghasilkan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem peralatan dan strategi militer. Jadi kalau ada yang gampang, kenapa harus yang susah? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.